masyarakat ketika mengalami korban penipuan, investasi bodong, ketika dia berkomunikasi dengan OJK, dia tidak mendapatkan jawaban atau jawabannya template. Jadi dia tidak merasa dibantu. Dan kemudian dibiarin ngambang begitu aja. Lu berani ngomong kayak begini, ada buktinya nggak? Beneran nggak kalau nggak dibales? Boleh lihat nggak contoh-contohnya? Nih, Kita kasih solusi. Udah nggak usah lama-lama lah ya. Ada Koy Roy Sakti di depan saya ini. Bongkar lah sebenarnya emang ada oknum nggak sih sebenarnya di balik ini semua nih terkait mengenai saham, MSCI, pergantian ketua OJK dan ketua Bursa Efek Indonesia. ya. Sehingga banyak sekali akhirnya orang-orang masuk ke dalam sana, rungkat satu persatu, ekonomi tadinya mau membaik, Pak Prabowo lagi ngesorotin biar ayo kita tumbuhin ekonominya, tapi uang ngalirnya malah mungkin hal-hal yang nggak ngerti gue kenapa market juga akhirnya pada rusak gitu dalam tanda kutip ya dalam hal ini ya. Gue nggak tahu ada oknum apa gimana sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kalau gua berdasarkan keyakinan gua bahwa OJK itu sebenarnya bukan OJK, tapi OJK itu polisi India. Kenapa gitu? Wah ini awal-awal udah tajam nih. Apa maksudnya? Datang ketika sudah selesai hancur lebur baru datang. Oh iya, Vijay Kumar apa dulu nama Ya kan, filmnya tuh? Film-film kan pokoknya kan kalau udah selesai semua, udah hancur lebur semua baru polisinya datang dong. Dan inilah yang terjadi di OJK. Hah, maksud Anda akan ngomong bahwa OJK itu kerjanya lambat atau terlambat? Tembok semua ngomong ya. OJK itu adalah lembaga superpower yang anti kritik. Karena kalau berdasarkan, kalau kita lihat ya, ketika dia itu kan sebagai pengawas keuangan, dia itu adalah frontier, jadi benteng terakhir masyarakat Indonesia untuk terlindungi dari scam, penipuan, ataupun goreng-goreng saham. Nah, tapi pertanyaannya ya ketika benteng terakhirnya jebol ini, ketika pengawas ini nggak bener, yang ngawasin siapa? Nggak ada. Jadi kalau gue lihat di peraturan-peraturannya, jadi OJK itu kalau dia ada yang bermasalah, yang ngawasin adalah tim internal OJK. Wah, subjektif sekali ya. Kalau Bro Dedi bermasalah, yang ngawasin itu adalah karyawan lu. Mana berani? Tapi menariknya gini, tadi Anda katakan bahwa OJK adalah apa? Terlambat satu, yang kedua kayak tembok. Kita itu kayak berbicara tembok. Yakin Anda berani begitu? Oknum kali, nggak semua begitu kali. Jadi gini, OJK kalau gue cerita dulu background gue supaya orang tahu ya. Gue itu sebenarnya nggak layak di sini karena gue itu pengajar riba, pengajar utang kartu kredit. Cuman kalau karena kepepet gue harus ngomong di sini karena ini kesempatan momen yang tepat untuk perubahan OJK supaya menjadi lebih baik. Jadi kita nggak nyerang OJK. Tapi kita ingin membuat ketika perpindahan. Nah, apa yang kita rasakan selain gue ngajar tentang kartu kredit utang, gue kan juga ngajarin tentang pinjol, kemudian investasi bodong, penipuan, dan semua itu kan sebenarnya kan frontiernya adalah OJK. Lewat ada namanya Satgas Pasti, kemudian sekarang ada IASC, semua itu kan regulatornya adalah OJK, pengawasnya. Nah, selama ini ketika gue melakukan edukasi tentang investasi bodong, penipuan, skema Ponzi, ya orang kan bertanya solusinya bagaimana? Ya kalau menjadi korban ya harus lapor OJK. Tapi ketika lapor OJK tidak ada tanggapan, datang ke gue lagi. Gimana caranya, Pak? Ya, sama OJK nggak ada tanggapan. Kenapa ya? Sebentar, sebelum nanti gue tanya kenapa nggak ada tanggapan dari OJK, tapi gue meluruskan dulu nih, mundur sedikit ya. Tadi soalnya lu udah nyebut langsung kayak gue pelaku riba, gue ngajarin utang riba. Nih gue lurusin lu guys, jangan sampai akhirnya fundamentalnya kasih solusi ini akhirnya kacau, orang makanya taruh lu gue jelasin. Ya. Contoh, maling itu kan dilarang, salah, haram, dan seterusnya. Tapi kalau gue ngundang maling untuk cerita, sebenarnya apa alasan lu nggak maling dan gimana kira-kira kok motor bisa kebobol? Boleh-boleh aja dong. Nggak makanya di sini gue kasih ruangnya seorang Roy Sakti adalah bukan tentang ngobrolin seputar bagaimana cara berkartu kredit misal, tapi adalah justru gue butuh ilmu. Gue juga tidak pantas untuk membahas hal itu di sini. Sama halnya dengan seseorang yang lainnya misalnya ngomongnya A tapi ternyata tidak se-DNA sama gue gitu kan. Intinya begitu. Tapi justru gue butuh ilmu lu kok. Karena jujur gue udah ngikutin lu sebenarnya waktu lu edukasi tentang kartu kredit. Cerita dulu kan gue udah praktisi apa segala macamnya, akhirnya gue belajar. Nah tapi anyway adalah baru nih kita masuk nih. Kenapa akhirnya OJK gue gak tahu ini berarti kan oknum ya harusnya ya.
kayak tembok, slow respon, ada apa sebenarnya? Justru bagus dong. Makanya kenapa kemarin akhirnya kepalanya diganti? Iya. Ada hubungannya? Jadi begini, kalau OJK itu kan menaungin banyak hal ya. Salah satu masalah persahaman, kemudian ada investasi bodong lewat Satgas Pasti, kemudian penipuan lewat IASC. Nah, hal yang sama ketika kita para influencer, kan kita itu kan mengedukasi masyarakat supaya terhindar dari investasi bodong. Kita melakukan edukasi masyarakat terhadap penipuan-penipuan. Nah, edukasi kita itu kepingin bekerja sama dengan OJK. Sebenarnya kita itu kepingin bekerja sama dengan OJK supaya kita sinergis. Karena kan namanya penipuan, investasi bodong itu kan teknologinya berkembangnya sangat cepat, apalagi dengan adanya AI dan lain-lainnya. Tapi kita sebagai seorang influencer keuangan, yaitu yang mengajarkan penipuan, kemudian apa, kita nggak pernah disupport sama sekali dengan yang namanya OJK. Oke. Bahkan kita DM aja nggak direspon, nggak dijawab. Jangan DM, mungkin ada hotline yang lainnya kan? Ya mungkin ya kan. Padahal ya mungkin siapa lu Roy Sakti ya? Gua ini ya ibarat gue mau ralat deh. Tadi gue udah ngomong kepala OJK diganti. Sebenarnya maaf ya kalau salah ya. Dewan Komisioner. Ya, Dewan Komisioner ya. Itu diganti apa mengundurkan diri? Mengundurkan diri kemudian diganti pejabat sementara. Iya makanya ini gue ralat. Berarti kan takutnya ntar yang bersangkutan malah enak aja gue diganti, gue mengundurkan diri. Oke, siap. Maaf Pak. Lanjut Pak. Saya udah klarifikasi, saya salah. Oke. Dari mana tadi lupa aja. OJK nggak bales. Ya, gue bingung. Dia kan tidak respons ya. Padahal ya mungkin kalau orang biasa ya, tapi gua itu komunikasi ya, kayak contoh ya. Gua itu komunikasi dengan teman-teman DPR. Jadi kan ketika ada kasus-kasus kayak zaman dulu robot trading apa segala, orang-orang DPR itu justru yang komunikasi ke gua, diskusi gimana. Karena kan gua yang bersentuhan dengan korban langsung. Bahkan gua dengan kepala Bapepti pun kalau ada istilahnya yang melenceng, gua kabarin. Direspon dengan baik. Tapi ketika gua kontak ke OJK, ya, mereka tuh selalu menghindar. Bahkan yang menarik adalah ketika kita dipertemukan di dalam satu acara gitu kan, begitu ada gua, ya, begitu ada gua, orangnya nggak hadir, langsung pakai Zoom. Hah? OJK? Berbaik sangka kok, mungkin saat itu dia berhalangan hadir kali. Takut di roasting kali ya. Nah, padahal kita itu sebenarnya gini. Kita itu kan kalau kita melakukan edukasi masyarakat atas nama masyarakat orang awam itu kan susah gitu. Tapi ketika kita itu bisa bersinergi dengan OJK, kita bisa berkomunikasi, ini loh ada teknologi baru penipuan apa segala, kan lebih enak komunikasinya. Itu yang gue pingin. Tapi kenyataannya adalah apa? Kalau nanti Anda rasakan bahwa selama ini komunikasi OJK dengan masyarakat itu satu arah. Kita nggak bisa komunikasi ya, dan kemudian kita komplain, kita nggak ada yang nanggepin. Bahkan tanggapannya cuma email yang standar aja, tidak ada tanggapan ataupun apa. Jadi kayak OJK itu seperti kayak ya yang penting gue kerja ya, KPI dianggap bagus, kemudian bikin jadi organisasi apa gitu yang terbaik gitu kan. Tapi kenyataannya masyarakat tidak merasakan kehadiran OJK. Coba aja kita runut. Nah, coba kita perhatikan aja. Kita ya Anda saya ngomong ya. Hubungannya kemana waktu itu hubunginnya? Saya ngomong ya. Coba kan, biar ada bukti-bukti nih. Ya kan lu ngomong harus ada buktinya. Iya. Bukti skakmat yang paling fatal itu adalah kasus DSI. Dana Syariah Indonesia. Fatalnya di mana? Kalau dia kan ini kan di lembaga keuangan yang peer to peer lending ini kan diawasin oleh OJK. Artinya dia mengawasin. Nah, kalau diawasin, harusnya ketika sudah mulai ada tanda-tanda bermasalah, dia harus bertindak dong. Fungsinya pengawas kan begitu. Contoh, misalnya Bung Dery, nih ada karyawan gejala nyolong. Nyolong itu kan nggak mungkin langsung besar dong. Iya. Nyolong itu kan kecil dulu, dibiarin tambah lama tambah gede. Nah, contoh, ini kejadian ya kan harusnya kalau dia udah ada masalah nih di 100 miliar apa segala, kalau dia sebagai pengawas harusnya dia ngasih warning dong ataupun memitigasi. Nggak kejadian berperan sebagai polisi India. Setelah habis 2,4 triliun jeder baru memberikan statement dan tidak ada pertanggungjawaban, bahkan permintaan maaf pun tidak ada. Udah 2,4 ya waktu itu. Dude Harlino di sini 1, sekian triliun ya. Iya. Sekarang jadi 2,4 triliun. Nah, pertanyaannya kalau ini lembaga diawasin OJK, hasil awasannya itu apa?
Oh, ngerti gue. Jadi harusnya kalau ngawasin jangan sampai nunggu 2,4 triliun jebol Ya harusnya dulu kan, nih. jadi nih, fungsi pengawasan adalah mitigasi. Setuju nggak, bro? Oke, iya. Mitigasi kan? Oke. Jangan sampai orang itu kecolongan. Oke. Jangan kemudian kita udah kecolongan, udah hancur total, Hmm. kemudian baru bertindak. Makanya saya ngomong, OJK Indonesia ini sebenarnya bukan OJK tapi polisi India. Udah, silakan dipotong deh, silakan deh. Gini. Jangan-jangan lu yang salah kali. Iya. Ngeklik customer service-nya. Coba, mungkin ini biar clear dulu, Iya. bukan akhirnya gue bela OJK-nya, tapi Iya. biar ada sudut pandang yang berbeda atau mungkin biar dua arah gitu obrolannya. Iya, Coba, lu ngubunginnya lewat OJK gimana? Sebenarnya kalau layanan masyarakat itu kemana sih? Ada kontak OJK, ada kontak IASC apa segala, tapi kan jawabannya bukan dijawab oleh customer real. Oke, tapi jawabannya ya, contoh ya, kan yang di kasus gue itu kan IASC, Indonesia Anti Scam Center. Anti Scam Center. Ya, itu Oke. lembaga bentukan OJK. Oke. Nah, banyak korban investasi bodong itu, korban penipuan lapor ke sana, jebret. Ya, tapi tidak ada customer service yang menjawab secara personal, semua kan by email, ya by robot gitu loh. Tapi memang topoksinya OJK harusnya nanganin itu. Harusnya nanganin itu. Bahkan gue kemarin itu ya, Oh. gue itu sampai bikin video 30 hari challenge mencari, karena OJK waktu itu, ini kita berbicara yang OJK yang IASC, bukan kasus ini ya. Oke. Kan OJK itu kan macam-macam ya, ada yang Iya. bagi saham. Nah, kasus Indonesia Anti Scam Center itu gue ngomong gimmick sih. Gimmicknya adalah apa? Aha. Gue itu kemarin itu kan, dia bilang ada sekitar 120 miliar yang telah diselamatkan. Tapi ketika yang respon ke gue itu, yang duitnya kembali itu nggak ada gitu loh. Loh. Saat itu. Terus Gue kenapa ada? tanya, gue ada kan, gue bikin sayembara, sampai gue bikin sayembara, ya setiap hari gue posting video. Nah, baru setelah gue posting itu selesai, baru bulan lalu, 2 minggu yang lalu, tiba-tiba OJK atau IASC ya itu membuat seremonial pengembalian uang nasabah. Pas setelah lu posting, apa Setelah berarti beberapa saat setelah lihat postingan lu berarti ya? gua ya nggak tahu ya, tapi setelah gua hajar dengan video tiap hari nih, sampai gua kasih gini, pokoknya kalau ada yang lapor dapat duitnya kembali, gua kasih 1 juta, gua sediain 20 juta deh. Berani banget. Nah, Berarti itu yang ngeklaim membuktikan cuma 2 orang. Iya, membuktikan bahwa emang setembok itu. Tapi tiba-tiba sebulan kemudian dia bikin seremonial pengembalian. Nyatanya? Ya bagus sih, ada seremonial pengembalian. Ya terima nggak? Terima duit nggak? Nah, problemnya yang dikembalikan kan mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang ataupun berapa. Di antara yang lapor puluhan ribu itu yang kembali kan cuman nggak sampai 1%. Oh, I see. Nah, artinya yang 90% ini kan nggak dikasih tahu lu balik apa enggak, apa segala. Akhirnya mereka kan marah-marah, dan ketika marah-marah komplainnya kemana? Ke DM gua lagi. Bang, katanya OJK duit balik, gua kok gak balik? Loh ya. Nah, harusnya kan hal-hal seperti itu ya. Misalnya ketika lapor nih, sebenarnya gini loh, ketika lapor memang agak susah ya, karena kadang-kadang kita lapor penipuan rekening diblokir. Cuma kadang-kadang maling itu kan lebih cepat. Begitu masuk duit, kemudian rekening udah disedot cret. Nah, harusnya ketika menerima laporan OJK menerima laporan dalam hal ini yang IASC ya, Indonesia Anti Scam Center, begitu duit habis, lebih baik langsung dikasih. Mohon maaf, udah nggak bisa, duit udah habis. Berarti kan orang tidak berharap. Yang terjadi adalah banyak masyarakat, kalau saya salah tolong diralat ya, kalau merasa komplain. Kalau setuju tolong dianu ya. Masyarakat ketika mengalami korban penipuan, investasi bodong, ketika dia berkomunikasi dengan OJK, dia tidak mendapatkan jawaban atau jawabannya template. Jadi dia tidak merasa dibantu. Okay. Dan kemudian dibiarin ngambang begitu aja. Orang kan kasihan ya, kalau orang DM ke gua ya, Bang, gua kena penipuan kayak gini-gini, gimana? Bisa nggak duit kembali? Posisi kayak apa? Kayak gini, udah nggak bisa lah, lebih baik lu relain dah. Ya, jadi dia nggak berharap gitu loh. Nah, sama kayak kasus DSI ini, sebenarnya sebelum ke kontak ke Bro Dery, kan gue tuh banyak di DM. Lu pasti juga banyak di DM ya kan kayak gini kan? Ini kan paguyupannya. Begitu gue lihat ini kasusnya peer-to-peer lending, kemudian hadapan dengan OJK, gue merasa ini udah ngadepin tembok, percuma, nggak bakal bisa. Kalau menurut gue ya, nggak bakal bisa balik gitu. Sebentar, lu berani ngomong kayak begini, ada buktinya nggak bahwa beneran nggak nih, biar dua arah nih? Iya. Iya, ada dasar gitu. Beneran nggak kalau nggak dibales? Boleh lihat nggak contoh-contohnya?
Kita konkret aja, contoh emailnya, balasannya. Paling enak ya tanya ke komen dong. Oh boleh. Ya boleh, kan masyarakat, boleh. silakan ke masyarakat ya. Nah, ya, tinggalkan screenshot ya, gimana ya, copy paste atau gimana? Nah, keluarin aja udah. Ya masyarakat juga silakan komen. Nah, biar clear, maksudnya biar nyampe ini loh, ulah mungkin oknum karyawan Anda, OJK, ini loh bukti-buktinya. Nih, ini apa? Gue bikin postingan ya. OJK kan mendapatkan Badan Publik Terbaik Nasional 2025. Ini Keren. postingan gue ya kan. Keren dong. Nah, gue tanya kan, kemudian gue bikin polling ya kan. Pollingnya apakah layak apa tidak? Coba ya. Dia posting apa coba? Oh, dia posting ya. Dia posting, ini gua turunin dulu ya. Dia posting selamat kepada Otoritas Jasa Keuangan atas predikat Badan Publik Terbaik Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Sebentar ya, kita runutin dulu nih. Ada kok di sini? Ya itu, yang itu. Nah, itu tuh. Sekalian aja pakai TV. Pencapaian didukung oleh aplikasi OJK, website OJK, dan seterusnya. Nah, oke ya. Wih, selamat OJK, kata Roy Sakti. Apa valid nih masyarakat? Coba isi pollingnya. Nah, ini pollingnya. Oh, polling cuma bisa lihat di mobile ya. Iya. Tidak layak 95%, layak 5%. 600-an respons. Resultnya gue coba klik. Oh, ini ya. Komennya apa? Komen bisa dibuka kan? Hei, kenapa Anda pada ketawa? Anda kurang ajar. Oh, ketawa maksudnya kayak wow. Wow, OJK terbaik gitu. Reward aja dibikin scam. Anda jangan fitnah, Tresna. Hah? Masa sih? Hah? Muak, muntah. Ada apa sih sebenarnya? Ya ini kan suara masyarakat dong. Harusnya OJK itu menjadi pembela masyarakat. Dan kalau dia kerjanya benar pasti didukung oleh masyarakat. Oke. Tapi kenyataannya dia nggak kerja apa-apa. Bukan nggak kerja apa, menurut keyakinan gua ya. Nggak kerja apa-apa dari sisi gue yang kayak investasi bodong, kayak lambat ya. Makanya kayak polisi India aja. Kalau udah crash, udah viral baru dia ngomong gitu loh. Tapi nggak ada proses mitigasi, kemudian melakukan eksplorasi. Ya kayak contoh nih ya, kita masalah kayak saham. Saham ataupun kripto apa segala. Yeah. Ya sebenarnya kan kita itu nggak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Kita lihat ada satu kebijaksanaan menarik. Kita lihat aja kayak OJK yang lain di negara-negara lain. Ya. Apa buktinya memang contohnya? Nah di Malaysia itu ada salah satu aturan OJK-nya dia ya. OJK-nya dia. Ya. Orang nggak boleh posting edukasi forex. Nggak boleh pamer, nggak boleh live trading, nggak boleh apa, karena dia dianggap sebagai advertiser. Cakep nih. Nah, makanya sekarang itu influencer forex itu dari Malaysia itu hijrah ke Indonesia semua. Hijrah ke Indonesia. Iya. Tanya aja si Gema ya. Siapa emang ada? Iya. Oh biar bisa jualan di sini. Iya jualannya di sini. Kalau di Malaysia dia udah nggak bisa jualan. Apa yang dijual? Kelas. Ya maksud istilahnya kan kayak lu pamer kayak yang di sini kan sekarang kan orang pamer beli Lamborghini, kemudian pamer duit dari hasil trading apa segala. Di Malaysia itu nggak boleh. Udah. Dia nyari market Indonesia. Nah, akhirnya banyak influencer keuangan forex IB apa segala itu dia di Indonesia. Nah, kan ada aturan yang seperti itu. Di Cina juga ya kalau nggak salah ya. Di Cina juga. Artinya kan kalau di mereka kan ada kerjanya gitu loh, ada hasil nyatanya gitu. Lah, nyatanya di sini ada peraturan apa yang lo tahu? Ya di sini kan mau mengatur influencer saham, tapi kan dari dulu sampai sekarang juga nggak jelas. Boleh flexing nggak? Hah? Influencer saham sama kripto di sini? Boleh aja, masih abu-abu. Aturannya itu abu-abu. Nggak ada aturan yang jelas bagaimanapun. Oke. Ini kan kemarin sempat rame market crash misalnya, ya kan, dan seterusnya. Kita nggak usah ngomong yang kripto atau bitcoin dulu deh. Yang memang IHSG ya. IHSG. Jadi gini. Nah itu sebentar. Itu kan banyak teman-teman di pemain saham apa segala macam kan juga kedampak. Pertanyaan gue, kenapa mereka nggak juga akhirnya berbondong-bondong influencer keuangan ini yang terutama di saham Indo, terus mereka langsung kalau memang nyatanya OJK itu adalah kayak polisi India seperti yang lu katakan, ya rame-rame aja. Tanggung jawab dong lo. Ini gimana nih market begini nih? Lu gimana nih? Apalagi misalnya kemarin MSCI kan? Ya oke lah, gue senggol dikit lah. Bursa efek misalnya, kan udah diingetin dari bulan sekian. Jadi gini. Gimana ya?
Gua itu kalau di para influencer saham, gua itu dianggap sebagai pelacur, pelabuhan curhat. Ya, pelacurnya itu pelabuhan curhat. Mereka itu tidak berani speak up karena kan begitu dia speak up, kemudian dia bermusuhan dengan OJK, dia itu kayak seperti merusak ladang makannya sendiri. Maka mereka kan harus bermuka dua di OJK. Oh bagus, kerja bagus, dalamnya pada komplain. Kenapa emang ya? Apa hubungannya? Ya, jadi karena OJK ini anti kritik, tidak bisa dikritik. Ya, akhirnya kan ketika dia mempunyai power yang super power, akhirnya terjadi ya penyelewengan sampai yang berakibat kasus MSCI ya. Saya tidak berbicara teknis, ya. Setahu saya, kalau salah tolong diralat, ya. Kasus itu bermula, pernah dengar gak kasus Gotoh sama Bukalapak? Itu beberapa tahun yang lalu. Sebelum dia itu IPO ada perubahan yang dirubah, bahwa emiten yang belum untung bisa masuk bursa. Kalau saya salah tolong diralat ya. Ini curhatan para orang saham. Ini blunder banget itu loh. Kalau bareng mereka, tapi ketika influencer saham mau bahas itu kagak berani. Karena begitu dia disemprit OJK, dia langsung mati kutu. Ladang makannya langsung habis. Karena jadi influencer saham itu sama OJK itu ya yes sir, di depannya ya harus nurut, harus paham. Ya bagus ini apa segala, tidak berani mengkritik, curhat aja ke gua. Emang apa? Ada pelanggaran apa kalau dikritik? Ya mungkin dia tiba-tiba di suspend atau di apa, gua nggak ngerti ya. Itu kan dalam dunia sekuritas kan mereka mempunyai sekuritas apa segala gitu. Iya. Atau mungkin bisa jadi lembaga terkaitnya ya OJK misalnya dalam hal ini adalah ke influencer sahamnya dia bisa dipelanggarkan. Iya, ya karena memang dia harusnya ada certified-nya. Ya harusnya itu ada, kurang lebih seperti itu. Ada apa sih namanya istilahnya? Sertifikasi gitu-gitu ya? Ya artinya kalau dia mengkritik lahannya, bos dilanya sendiri kan ya dia cari masalah aja kan. Makanya gue curhat ke gue, tapi kan gue bukan pemain saham, gue tidak mengerti di dalam bidang itu. Tapi di dalam kayak urusan pinjaman online, penipuan, investasi bodong, gue merasakan ketidakhadiran OJK di masyarakat. Jadi benar-benar 100% dia nggak nanggepin apa-apa? Kalau di gue pribadi ya, tidak ada respon sama sekali. Padahal gue itu keinginan gue ya, gue tuh ngomong, gue mau membantu OJK, gue mau membantu IASC. Artinya kan risk gue kan juga gede juga. Nah, gue bantu kayak contoh nih ya, misalnya IASC ya, kan nggak ada yang jelasin gimana caranya masukin data, ya. Kemudian dia itu akan mendapatkan uang atau tidak, prosesnya tidak ada informasi itu, ataupun informasi itu tidak sampai ke masyarakat. Informasi itu bagaimana kita lapor ke IASC apa segala itu kan harus diedukasi masyarakat. Ibaratnya broderi kemudian penipuan, jebret. Apa yang harus Anda lakukan? Kan nggak tahu. Ya karena nggak ada edukasi dan literasi. Harusnya kan ada influencer kita ini yang mengedukasi ke masyarakat. Lu kalau kena penipuan lapornya ke sini. Tapi bukan udah dilakuin juga sama OJK bahwa ayo lapornya ke sini. Iya meskipun satu arah ya, cuma dari postingan dia ya. Dari postingan dia. Problemnya adalah postingan institusi itu kan tidak viral, Bos. Ini gue suka terakhir ya, tidak viral. Harusnya kan sebenarnya influencer ini pengen ngebantu kalian. Iya. Ya kooperatif aja harusnya. Justru Anda menghemat biaya marketing, Anda menghemat biaya ads. Iya. Jadi kan sebenarnya kan gini, karena apa? Yang terjadi adalah apa? Kita ngajarin nih, ya kan? Kita ngajarin, kemudian dia nggak respon, kita yang diserang balik. Saya udah lapor OJK Pak, tapi nggak direspon. Aduh. Ya. Makanya salah satu gue akhir-akhir ini agak males bahas investasi bodong, kemudian bahas penipuan, ya kan? Kita udah teriak-teriak, kita bilang edukasi, negara tidak membantu mensupport sama sekali. Negara apa OJK nih? Iya, dalam itu kan OJK adalah representasi dari negara kan nggak mungkin Menteri Perdagangan. Masuknya kan pasti ranahnya ke OJK, semua itu kan OJK dong. Bisa jadi mungkin nggak kalau negara dalam hal ini Pak Prabowo memang kemarin tuh dalam tanda kutip menegur semua kepala-kepala yang ada industri terkait dalam IHSG misalnya dari Bursa Efek Indonesia dan OJK. Makanya akhirnya kemarin pada apa ya resign berjamaah gitu. Ya artinya gini, yang terjadi itu sebenarnya gue cerita ya, di Indonesia ini serba salah. Kalau lu kerjaannya bener, lu nggak viral. Oke. Ya kayak contoh nih ya kan, misal contoh
Gubernur yang kerjanya bener, otomatis nggak ada banjir, nggak ada macet. Tapi nggak ada berita toh. Oh, wow. Ya. Tapi ketika macet, banjir, lu nanganin, lu jadi berita. Ini gue suka nih angle jadi. Ya karena nggak mungkin ada solusi kalau nggak ada masalah. Iya. Makanya butuh jadi masalah kadang-kadang dulu baru solusi. Di sini tuh orang itu yang disukai orang Indonesia adalah orang-orang yang speak up setelah terjadi masalah. Anda kalau jadi orang bener, jadi pejabat bener itu nggak akan masuk berita. Mind blowing ya, seru juga nih. Ya bener dong. Iya bener. Ya kalau dari gua dari sisi marketing ngelihatnya nggak mungkin ada solusi kalau nggak ada masalah. Makanya butuh masalah dulu. Orang kalau pinter dia memitigasi masalah, kan nggak ada masalah. Berarti seolah-olah kayak nggak kerja dong. Iya betul. Nah, padahal itu yang bener. Makanya mesti batuk dulu baru komiks menjadi solusinya. Nah, analoginya gitu ya. Nah, ibaratnya kata ini ya. Kita berbicara Pak Prabowo kan urusannya banyak dong, ya kan? Kita nggak bisa membicarakan Pak Prabowo aja. Tapi ya tolong dinotis di OJK ini terlalu superpower, tidak ada pengawasan. Kalau kejadian lagi di korban berikutnya gimana? Maksudnya apakah dari OJK itu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak aparat hukum? Nah itu kita nggak jelas. Jadi yang dimaksud tembok itu bukan antara customer masyarakat ke customer ya, tapi lebih condong pada kita ini memberikan masukan ke OJK. Cara yang seperti ini kita mau membantu OJK, tapi tidak ada respon sama sekali. Kita sebagai influencer tuh tidak dianggap ketika kita mau menyampaikan unek-unek kelemahan itu. Enggak. Sampai sekarang nggak bisa gitu loh. Harusnya dia lebih takut sama influencer ya, karena bisa nggak, harusnya kan gini, OJK ini kan pengawas, goalnya adalah kita itu kan sebenarnya sama. Kita ini ingin membantu masyarakat Indonesia. Iya. Nah, artinya kita kan kalau kita ada respon untuk berkoordinasi apa segala, ya disambut bener. Makanya kan dengan adanya goal gua hari ini ke sini, tujuannya adalah supaya nanti ketua OJK yang baru itu lebih memperhatikan, ya, merespon masyarakat, terutama kan kita yang influencer yang ngurusin penipuan, investasi bodong apa segala. Karena yang terjadi adalah apa? Ketika kita menyarankan ke OJK nih, udah lu lapor ke IASC, udah lapor. Kemudian nggak ada respon. Responnya kan masih menunggu. Dia tanya ke gua lagi, Pak kok masih menunggu ya Pak? Duit saya bisa balik nggak? Lah harusnya itu kan yang menjawab OJK, bukan gua dong. Iya memang ya. Lu siapa? Ibaratnya gitu kan. Karyawannya bukan. Tapi gitu kan. karena akhirnya ketika masuk sih ya oke, tapi endingnya tembok. Makanya saya ngomong, endingnya tembok itu nggak ada solusi yang jelas gitu loh. Udah banyak yang ngerasain kayak begitu. Ya tinggal dilihat di komen. Nah, orang-orang seperti ini baru lagi. Orang-orang seperti ini menciptakan peluang bisnis baru bagi para penipu. Akhirnya yang terjadi adalah banyak penipu yang ngaku dari IASC, ngaku dari OJK, ngaku dari kepolisian, membuat postingan beriklan berbayar bahwa dia akan mengembalikan uang nasabah. Waduh, iya lagi. Nah, jadi kena lagi tuh. Dan akhirnya yang respon mereka, dia ke CS. Oh iya Pak, gimana Pak? Oh iya. CS-nya aneh kan. Nah ini kan merasa wah dia dibantu nih OJK nih. Karena sama yang tanda kutip, yang mungkin yang lembaga resminya nggak ngerespon apa-apa. Begitu dia respon sama itu memang, oh iya harusnya dia lebih cepat. Nah, akhirnya follow up, kalau lembaga-lembaga bodong itu ya, lembaga bodong itu follow up-nya enak tuh kan. Tapi Bapak harus bayar pajak dulu 600, ketipu lagi 2 kali. Dan itu iklan berbayar loh. Serius ya? Iya, iklan berbayar. Niat banget dibayar Meta tuh ya. Ya karena duitnya gede. Ini jujur-jujuran aja ya. Kalau saya sendiri memang jujur belum dalami lebih tajam gitu ya dalam hal ini ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin dijauhin dari penipuan apa segala macamnya, sehingga mungkin nggak ada upaya untuk lapor apa segala macamnya. Karena nggak ada triggernya. Tapi memang kalau ini terjadi sama kawan-kawan kita yang kena tipu, yang akhirnya responnya bahasanya apa ya? Kayak tadi tuh oke lah, customer service. Gue apresiasi loh tadi Mas Andrew ya. Bagus. Dia oke, menjalankan sebagai customer service. Iya. Tapi setelah itu yang menjadi pertanyaan nih. Nah, silakan teman-teman yang udah merasakannya gitu. Silakan di kolom komen. Jadi sebenarnya gini kan, tuh? Keinginan kita para influencer, istilahnya influencer ini untuk yang membahas tentang investasi bodong ataupun penipuan,
Ya minimal ya kita diajak untuk sosialisasi IASC. Kan dia punya nih Indonesia Anti Scam Center. Dikontak dong, kan influencer-influencer itu kan dikontak. Ya mungkin Bro Dery dikontak untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Belum ada kontak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dia cuma bikin kalau lembaga, ya lu ke situ. Dah. Oh jadi, bentar deh. Berarti ini gue nanya ke OJK, dilempar lagi ke IASC ya? Iya. Oh baru tahu gue, baru nggak nih. Kenapa nggak langsung OJK sendiri? Oh karena kan ada bagi tugas. Tugasnya. Oh. Nah itu yang seperti itu. Nah kemudian kan harusnya kan transparan dong. Jangan memberikan harapan terlalu banyak kepada korban penipuan. Jangan kemudian dibiarin aja udah ya selesai. Nah terus ketika kemarin saya mengkritisi ya, kemarin tiba-tiba membikin seremonial pengembalian uang masyarakat. Tapi kan emang nyatanya dikembaliin kan? Ya ada yang dikembaliin, cuman yang dikembaliin itu kan cuma 1 dari 10.000 orang. Harusnya nih ya, ketika ada seremonial seperti itu, kan harus diwawancara dong yang dikembaliin. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Lu kronologisnya gimana? Lu bisa sampai kembali? Oh, lu nggak kembali kan harusnya ada informasi itu dong. Oh, permasalahannya komunikasi nih ya, kedua. Artinya kan ketika ada harusnya kalau ada diwawancara nih, Bro Dery kembaliin. Oh iya nih, gua lapor OJK terus begini-gini, kemudian responnya seperti ini, cari ini nih, akhirnya gua kembali. Nah, itu kan harusnya itu dikomunikasikan. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang dikembalikan, kronologisnya bagaimana, caranya bagaimana. Akhirnya yang terjadi adalah tercipta sebuah stereotip, ini menurut keyakinan saya ya kan. Orang-orang yang sudah lapor dan tidak dikembalikan akan menjadi kecewa. Loh katanya udah dibalikin. Katanya udah dibalikin 100 miliar. Mana gua nggak balik. Okay. Nah, komunikasi itulah yang tidak dilakukan oleh OJK. Padahal kan itu semua harus dikomunikasikan. Oke. Dan dikomunikasikan tuh kan lewat OJK, ya dia kalau diundang Zoom apa segala mau komunikasi. Tapi kan gaya bahasa pemerintah itu kan berbeda dengan gaya bahasa influencer dong. Harusnya gandengan sama konten kreator ya. Harusnya kan kita bergandengan dengan konten kreator untuk sama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia. Goal kita begitu, kita nggak minta bayaran. Gue kan ngomong, kalau OJK mau undang saya, istilahnya mau minta bantuan gue tidak akan mau terima uang sepeser pun. Gue akan bantu sebantu-bantunya. Coba minimal kan gue di briefing nih. Ya kan kita sebagai influencer di briefing. Okay. Oh, cara masukin data ke IASC kayak gini. Terus kalau ada kendala kayak gini kan. Iya. Jadi ketika kita nanti sharing ke media, lu kalau masalah penipuan, lapor IASC. Caranya kayak gini. Nah, cara kayak gini nih. Nah, kemudian kita juga harus ngasih tahu mereka bahwa untuk mengembalikan itu susah. Kenapa? Karena begitu orang menjadi korban penipuan, penipu itu langsung mentransfer uangnya ke yang lain. Jadi kasusnya kalau di IASC itu, jadi begitu kita lapor, rekening itu langsung keblokir. Nah setelah diblokir, terus ada tindakan apa itu sampai sekarang gue masih nggak tahu loh. Bahkan yang terjadi, IASC malah disalahgunakan sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, blokirin rekening. Kalau kita ngeblokir kan pasti ada konfirmasi gini, kan? Jadi gini. Nggak, sebutkan nama ibu kandung, saya minta blokir dong. Nah itu gimana ya sih penipunya? Jadi dia ngeblokir kan, keblokir nih. Iya. Nggak, bisa ngeblok aja kan ada verifikasi kan? Setahu gue gitu. Gue hilang nih. Hilangnya di mana? Boleh saya minta data-datanya dulu gitu. Memblokir rekening penipu. Ini kasusnya bukan penipu ngeblokir rekening ini sendiri. Jadi kan ibarat kata kan saya lapor nih. Saya menjadi korban penipuan. Nah, nomor rekeningnya ini. Nah, kemudian nomor rekening itu akan diblokir dong. Iya. Nah, ketika diblokir terus diapain? Itu masih nggak jelas. Nah, problemnya banyak orang menyalahgunakan kayak begini. Banyak pengusaha-pengusaha itu yang jadi gini. Misalnya gue beli sesuatu ke Bro Dery, beli 3 juta apa segala. Kemudian gue iseng telepon IASC laporan, gue ketipu. Oh, digantiin 3 juta? Enggak, rekeningnya Bro Dery keblokir. Iya. Iya, atau enggak tadi yang gue bilang barusan. Akhirnya gue minta kompensasi, misalnya contohnya diganti lagi 3 juta atau 500 ribu apa segala macamnya, jadi untung kan? Jadi begini. Jadi begitu tuh. Enggak, akhirnya kan Bro Dery kan capek kan? Iya. Wah, gue blokir, dia harus ngurus blokir. Nah, yang saya ngomong ada satu gap nggak gelap adalah setelah blokir, misalnya ini jadi keblokir nih, apa prosesnya sampai dari keblokir itu bisa balik?
itu informasi yang sampai sekarang saya belum tahu. Iya kan tadi dibilang katanya tunggu aja. Loh ya, tunggu itu gini loh. Ketika diblokir, jebret, bank itu ngapain? Ya, terus sampai uangnya balik. Karena setahu gua ya kan, saya tanya orang bank pun juga pada nggak tahu gimana gitu loh. Nasibnya ketika uang nih, misalnya kan kita lapor ke IASC, ternyata masih ada uangnya nih. Kemudian begitu keblokir jebret, terus selanjutnya ngapain? Iya kalau tadi obrolan dari customer service-nya ya ditunggu saja nanti biar pihak Ya, bank yang menghubungi. Iya, karena gini. Pihak bank yang menghubungin kan? Nah karena untuk klarifikasi sampai kemudian uangnya bisa balik itu, kita itu nggak ngerti prosesnya bagaimana itu. Kita terus terang aja sebagai influencer sampai sekarang gue nggak ngerti. Pak, rekening udah keblokir ada isinya, terus balikinnya gimana? Nah pada titik itu aja sampai sekarang saya tidak mendapatkan informasi ataupun transparansi apa-apa dari OJK, dari manapun nggak tahu. Saya tanya orang bank pun nggak tahu prosesnya bagaimana. Itu kan sama kayak orang salah transfer. Iya. Kalau salah transfer, ya kan, misalnya salah transfer ke Broderi, gue telepon ke bank, kemudian kan diblokir. Setelah itu kan pihak bank akan kontak ke Broderi. Iya. Dia tinggal Broderi mengembalikan. Nah, mungkin prosesnya sama. Nah, tapi kan kalau ketika diblokir, ini kan ada dua jenis laporan, bener-bener ketipu, ada orang ngerjain orang. Iya bisa. Nah, buat ngeblokir rekening kompetitor kita, buat ngeblokir rekening seseorang yang kita benci. Banyak pengusaha itu yang komplain ke gua. Semenjak ada IASC, gua tuh pusing. Kenapa? Ada orang iseng-iseng tiba-tiba memblokir rekening gua harus ngurus lagi ke situ. Blokir lagi. Nah, sedang yang sampai blokir kemudian sampai prosesnya kembali itu kan tidak dijelaskan secara transparan. Di websitenya ada kali di websitenya? Nggak ada. Tidak ada proses itu tuh, kita bener-bener blank. Kalau ada yang tahu boleh silakan share ya. Tapi sampai sekarang gue tidak tahu prosesnya sampai dia uang kembali itu kayak apa sih gitu loh. Yang syarat uang itu bisa kembali setelah keblokir. Kita berbicara setelah blokir ya. Beda kasus kalau udah penipuan kemudian duitnya hilang, IASC nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia transfer ke Broderi langsung uangnya cabut. Itu udah selesai. Tapi ketika kita lapor ke IASC dan kemudian keblokir, nah syaratnya apa kita bisa balikin ini? Prosesnya bagaimana? Kan itu harus kita tahu dong. Ini kalau ada yang tahu coba tulis aja di kolom komen. Atau mungkin kepala OJK yang baru atau segala macamnya. Nah artinya kan kita itu kan pingin tahu. Nah kita pingin tahu itu kan kita membuka jalur komunikasi dong. Ya kan, ya kita komunikasi, gue DM, ya mungkin nggak tahu ya, karena kan gue bukan orang bukan orang yang administratif, gue orang lapangan ya kan, karena pernah gue DM ke Bu Fredrika yang ketua Dewas, nggak dibalas apa-apa gitu kan. Ya kapan? DM, setahun yang lalu kalau nggak salah. Sampai beliau kan belum jadi kepala? Ya belum, masih jadi pengawas. Ya kan pengawas. Nah gue DM, padahal dia sosial media aktif, ya. Tapi gue DM, gue ingin bantu IASC untuk mengedukasi gitu loh. Nah ini buat kawan-kawan atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pejabat-pejabat di IASC atau OJK, coba deh dengan ada video seperti ini, barangkali kan kalau nunggu viral, insya Allah ini viral bisa dikontak Roy Sakti gitu loh. Misalnya beliau ini mau bantu, mau support gitu ya. Nggak cuma gue aja ya, tapi kayak pengajar pengajar penipuan kayak si Mr. Bird ataupun yang lain. Sama, kita itu mengalami kendala tembok yang sama gitu. Artinya kan kita capek dong gitu loh. Ya kita capek akhirnya, ya ngapain kita itu effort ya kan, kita bikin konten untuk mengedukasi penipuan, kita nggak dapat duit di situ, tapi kita nggak disupport negara, kita kayak orang teriak-teriak sendiri aja gitu loh. Nah makanya siapa tahu nih kita coba sekarang kita angle-nya adalah yang berbaik sangkanya. Ini oke lah, ini case tadi gue udah nemu, udah dapet. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nonton buat pihak-pihak terkait juga tahu. Jadi akhirnya mungkin ditindaklanjuti. Tapi kalau dalam hal ini misalnya dengan digantinya, dengan ada ketua baru Ibu Fredrika Riri, siapa? Ya Mbak Kiki. Itulah pokoknya. Ya. Nah, Anda bisa profiling. Kira-kira beliau itu siapa sebelumnya? Beliau itu kan bagian pengawasan ya. Beliau dulu tuh bagian pengawasan. Pokoknya kalau urusan pinjol apa segala komplain itu harusnya beliau yang menindaklanjuti masalah pinjol dulu ya, sebelum. Cocok dong. Ya tapi influencer pinjol juga kalau berhubungan dengan OJK kayak
kayak mati kutu aja. Mati kutunya kenapa? Ya, jangan begitu, Bro Dery. Iya, Ya. Tadi kan kita udah ngobrol sama Pak Manang Subakti. Ya, tadi video call. Ya. Oroy tadi video Dia call. itu adalah Polri Kompol Manang Subakti, itu Irwarsum Mabes Polri loh ya. Wow. Terus? Kalau dia itu kan concernnya masalah OJK adalah masalah mata elang, kasus-kasus matel. Ya. Terus? Dia aja kontak ke OJK udah respon apa? Nggak direspon. Lu bayangin itu. Emang iya? Lah itu tadi lu lihat sendiri doh. Oh. Itu Irwasum loh, itu orang Mabes Polri Kompol ya, bukan Bintara loh ya. Itu orang-orang Polri yang melakukan edukasi. Harusnya kalau ada orang Polri yang melakukan edukasi kan disupport dong OJK dong. Kita itu nggak minta disupport duit, kita tuh oke, dijelasin dong produk-produk knowledge-nya apa supaya kita bisa menyerangkan mengedukasi masyarakat investasi bodong. Kemudian mengedukasi tentang IASC. Karena gini, kayak contohnya ya, kita berbicara kembali lagi kan IASC ya. Nah, kalau gua nggak ada briefing dari OJK tentang IASC, kemudian gua mengedukasi IASC. Ya nggak, kalau yang namanya influencer, endorse, konten kreator, itu kan ada scope of work-nya misalnya, ada briefing-nya misalnya, ada apanya biasanya ya? Ya ada ya, artinya ada sosialisasi. Iya, jangan sampai salah langkah loh, malah bahaya, akhirnya menebar. Nah, yang terjadi adalah mereka ini bersosialisasi di kalangan-kalangan yang gua ngomong tidak viral. Oke. Harusnya kan diundang nih kayak Bro Dery ya, Bro Dery ataupun di Om Deddy Kombuser untuk misalnya kalau ada produk nih, ada lembaga anti scam center loh. Nah, kan harusnya kan ngobrol dikasih solusi. Coba diundang deh BIASC untuk menjelaskan. Oh, cara daftarnya kayak gini, cara ininya seperti ini. Terus kalau ada kendala itu seperti ini. Kan harusnya kan kita tahu gitu loh. Apakah jangan-jangan gara-gara banyak tembok dan lain sebagainya, slow respon, apapun itu bentuknya, akhirnya lu pribadi kayaknya udah males di ranah keuangan, mendingan lu investment di film ya? Ya akhirnya begitu sih ya. Gue kayak kita kerja itu nggak kita tuh nggak buru-buru, kita nggak minta apa ya, kita tidak minta penghormatan selalu apa segala. Kita ini mau bekerja sukarela. Gue ngomong ya, kalau misalnya IASC, istilahnya OJK, IASC mau menggandeng kita tanpa bayaran 1% pun, gue akan rela bekerja mati-matian karena goal kita adalah mengedukasi masyarakat Indonesia. Iya. Nggak usah ngomong bayaran atau apa, nggak perlu. Yang penting lu ada komunikasi terbuka, ya kita sama-sama ngobrol. Ya ada masukan, gua kasih masukan ke lu, karena kan teknologi penipuan itu kan berkembang sangat gila sekali. Sekarang muka bisa di-cloning, suara bisa di-cloning. Itu bahaya banget tuh. Nah, artinya OJK ini kan sebagai lembaga pertahanan terakhir masyarakat juga harus lebih update dong. Bukan diisi orang-orang kolot, orang-orang dari ASN ataupun dari emang ASN udah pasti kolot. Ya enggak, yang ibarat kata yang tidak melek teknologi. Karena kita ini berhadapan penipuan ini teknologinya makin canggih. Lah memang enggak ada orang-orang kayak cyber security gitu-gitu di sana. Ya harusnya ada, tapi sekarang ya enggak. Anda ada yang ditutup-tutupin kayaknya nih. Ada nggak? Ada lah pasti. Ya ada sesuatu ya? Ya itu kita nggak tahu yang di balik tembok itu seperti apa gitu loh. Jadi mereka itu menurut keyakinan gue ya, mereka itu cuma bekerja sesuai dengan KPI supaya kelihatan bagus, kemudian dapat reward. Tapi masyarakat tidak menerima dampaknya. Itu menurut keyakinan saya. Karena kalau masyarakat menerima dampaknya, pasti ketika gua buka survei yang tadi, minimal kepuasan 30% ataupun 40% lah. Ya. Itu kan masih objektif dong. Tapi kalau yang sudah nggak puas 95%, terus kemudian lu mendapatkan lembaga terbaik, ini kan ada sesuatu. Ya ngaca lah gitu. Ngaca lah. Ya kan makanya dengan tayangan seperti ini mungkin kemarin-kemarin belum dapat video, belum dapat teguran atau mungkin sarkas atau mungkin ini ya apapun itu secara langsung. Siapa tahu dengan tayangan seperti ini akhirnya OJK jadi bebenah kok. Gue bikin konten nih, ya. Gue bikin konten. Gue senggol tuh Menteri UMKM masalah pinjol, dibales. Bang Maman bagus, balas. Top. Oke, dibales.
Gua bikin konten sama Pak Sulhas dibales gitu, direspon. Gua bikin konten tentang OJK dari awal zaman dulu sampai hari ini. Ada kali 30-40 video ya kan, tidak ada respon sama sekali menjawab. Jadi kita ngetek OJK itu kayak ya sama aja, kita ngetek Pak Prabowo kan nggak mungkin ada yang balas itu kan. Padahal kita udah viral, view kita udah viral apa segala, kan ada concern di situ. Kita lihat aja ntar dengan ketua yang baru sekarang ya. Ya semoga saya mengharapkan adalah dengan ketua yang baru, yuk kita sama-sama bantu masyarakat Indonesia. Karena kondisi Indonesia ini sekarang ini secara pondasi itu kan hancur lebur. Apa aja nih? Konteks apa nih? Sektor apa nih? Sektor keuangan. Kena pinjol, kena penipuan, kena investasi bodong. Apa nggak babak belur? Belum lagi kena kripto. Kenapa tiba-tiba Anda nyenggol kripto? Ya kan kena trading begini. Loh, sekarang lu lihat aja realitanya. Belum lagi ketika orang pedagang, ya kan? Kena pedagang yang asli Cina yang jualan ke sini. Walaupun gua Cina, gua Cindo ya, tapi Cina daratan itu yang jualan tuh kan lagi rame tuh. Sekarang masyarakat bawah itu bener-bener judol, pinjol, investasi bodong. Babak belur. Frontiernya ini nggak berfungsi. Pertahanan terakhir harusnya kalau OJK itu berfungsi dengan bagus, ya nggak ada nama investasi bodong, nggak ada kasus DSI. Karena kan orang invest pasti kita percayanya karena sudah dikawasin oleh OJK. Iya. Kita percaya dong. Dan bahkan itu adalah sebenarnya gini ya. Ini buat bapak-bapak terhormat, ya terutama mungkin yang kita bahas adalah oknum di OJK. Karena kan sebenarnya OJK ini adalah hal yang menaikkan value kita. Makanya banyak teman-teman pengusaha tuh kalau misalnya lebih tepatnya mungkin dia securities crowdfunding, peer-to-peer lending, atau apa lagi? Biasanya yang ngurus pinjol, sekuritas, fintech. Ya fintech. Selalu akhirnya ujung-ujungnya kan sebenarnya kita baik kan atau naikin value-nya karena saking bangganya dengan nama harum dan nama besar OJK. Harusnya bilangnya kan apa coba? Kembali, kami sudah diawasi oleh OJK. Kan gitu kan? Kita itu kan harus menjaga kesakralan diawasin oleh OJK. Iya, itu kita jaga kesakralannya. Jangan jadi polisi India. Yang komentar setelah semua amburadul jatuh ya, baru dia komentar kemudian mundur ya. Tajam banget. Abis itu mundur. Berarti bukan India lagi kayaknya ya? Iya nggak tahu lagi deh. Gue speechless lah. Nggak, kalau India kan telat tapi ditanganin nggak? Ya ditangani kalau udah habis semua gimana dong? Kalau kasus DSI mendingan mundur. Ya, sekarang kita kembali lagi di kasus Dana Syariah Indonesia ya. 2,4 triliun lu balikinnya di mana? Wong disita aset cuma tinggal sisa berapa miliar? Kan kata ownernya kan waktu itu kalau gua dengar dari Mas Dude Harlino, ada upaya beliau itu mau ngeganti dalam waktu setahun atau 2 tahun, waktu itu lupa saya. Ya nggak tahu lah apa bisnis apa yang bisa bisnis apa yang bisa 1 tahun sama 2 tahun dapetin revenue 2 triliun. Gue juga nggak tahu sih, nggak masuk akal. Dan lumayan kan katanya mungkin Polri, Bitcoin kali. Ya kata Polri lagi kan dari 100 perusahaan lender 99% fiktif itu ada tuh baris. Oh masa sih? Iya. Hah? Dari 100 lender 99% 99 perusahaan itu fiktif. Hah? Lu bayangin loh. Terus apa gunanya pengawasan OJK? Pak ini maksudnya Roy Sakti ya, bukan saya ya? Iya saya. Kalau ada apa-apa saya deh. Ya, siap deh. Nah, tapi gue menjawab Pak. Lah kalau dari 100 lender kemudian 99% fiktif itu kan bukan mens rea-nya kan udah jelas nipu. Gue selalu begini deh, teman-teman ya. Orang scam ya, bisnis itu scam sampai terjadi begini itu ada 2 hal. Ada scam by process karena ketidaksengajaan, begitu pasar begitu, kemudian dia harus gali lubang tutup lubang, kemudian akhirnya dia kolaps nggak kuat. Ada scam by design, memang mens rea-nya nipu gitu loh. Oh ya. Kan scam itu 2 kan, makanya gue ngomong, Pak ini ada kasus kayak gini, kayak kasus kemarin yang wedding organizer itu sebenarnya kan bukan dia niat nipu. Dia karena mungkin karena gaya hidup, kemudian gali lubang tutup lubang nggak kuat, akhirnya dia scam. Gua nggak akan bahas itu karena apa? Itu bisa terjadi kepada siapapun, itu bahkan bisa terjadi sama gua, itu bisa terjadi sama Bro Dery yang namanya bisnis. Ya, tapi kalau sudah dari awal nipu, ini beda, mens rea-nya udah. Lah ini kalau dari 100 lender 99
fiktif. Kok bisa ya? Pengawasannya, verifikasinya, validasinya itu gimana ya? Gue nggak tahu lah ini konteksnya apakah di OJK benar-benar murni di OJK atau Dan yang menarik ya gimana di kasus di SI ya, yang gue bahas gue lupa ya. Tapi ada dewan penasihatnya itu adalah ex ketua OJK, ketua apa gitu, ada. Hah? Ada. Pengawas DSI ya, itu ada penasehatnya. Itu adalah mantan dari ketua OJK. Ini serius? Iya. Bisa lihat di mana coba buktinya? Ada. Gua pernah Coba cari. Gue bikin Masa sih? Iya. Anda jangan nyebar hoax nih. Bener. Mantan kepala atau ketua OJK yang kini Udah bergabung di Dana Syariah Indonesia. Coba, masa sih? Fitri Hadi sebagai founder dan advisors Dana Syariah Indonesia. Fitri memiliki pengalaman di dunia profesional sebagai C-level eksekutif dari berbagai bank dan perusahaan sekuritas termasuk Bursa Efek Indonesia. Ini dari mana kumparan sumbernya? Ya, bukan hoax ya gue ya. Iya. Anda saya maafkan. Enggak, kalau media kasih solusi kan emang harus edukatif dan informatif, jangan sembarangan. Ya dari berbagai bank, C-level eksekutif dari berbagai bank dan perusahaan sekuritas termasuk Bursa Efek Indonesia. Jadi kan dia pengalaman beliau tahu jelas gitu loh. Jadi kalau lihat dari beritanya ya, coba saya runut ya. Jadi beliau adalah dari OJK juga ya? Mana OJK tapi nggak ada OJK? Ada. Di sini tapi, ya ini bener. Coba lihat. Nah itu. Lalu tadi bawah lagi dong. Oh tapi OJK-nya nggak ada. BEI dia kali. mantan. Dia mantan direktur. Ah? Mantan tadi ada. Mantan direktur. Iya. Ya harusnya sih kalau udah posisi itu sih. Iya mantan direktur. Nggak ada ya? Apa berita tambahan lagi maksudnya? Apa aja beliau ini ya CV-nya? LinkedIn coba LinkedIn. LinkedIn ada nggak LinkedIn? Ketika aja di copy namanya, masukin dikasih kata LinkedIn. Jadi ini gue ngambil, gue nggak tahu ya, mungkin sengaja datanya udah dihapus semua, tapi gue dapat ya, ini adalah pas liputan 6 kemarin, ini pas lama, jadi pas tahun itu dia menjadi direktur di OJK. Fitri Hadi, Direktur Operasional dan Sistem OJK. Ini sebenarnya ada di postingannya Roy Sakti sih, buka aja akunnya. Iya. Oh gitu. Ya pokoknya intinya kenapa kita sampai telusuri seperti ini adalah bukan masalah aib atau gimana, tapi lebih sekarang kan kita kombinasi ini berdasarkan pengalaman gue ya. Ya sekarang kalau dia penasihat dari OJK aja, dia mantan ketua OJK jadi penasehat, jadi kan dia ngerti dong. Oh, lu bisa ngaturnya kayak begini-gini. Ini mindset gue ya. Kan kalau sampai dari 100 proyek 99% fiktif. Itu kan antara kecolongan ya? Antara OJK-nya yang bodoh atau DSI-nya yang kepintaran. Fiktif atau penipuan? Kalau fiktif kan ya sudah penipuan. Iya berarti perusahaannya memang dari awal udah fiktif ya? Atau mungkin perusahaannya kepleset di tengah jalan? Boleh dong. Bisa jadi seperti itu. Jadi Pak Fitri Hadi juga kecolongan juga kan? Gue nggak tahu kalau dia ujung-ujungnya nipu. Iya begitu. Kan bisa aja ada sebuah perusahaan dia terlegalitas dengan baik di Kementerian Hukum misalnya. Habis itu kan perusahaan tersebut adalah scam, bisa aja kan? Ya harusnya Pak Fitri Hadi akan klarifikasi dong. Susah emang ngomong sama orang yang memang udah 16 tahunan di dunia. Ya harusnya kan dia klarifikasi dong. Iya benar juga sih. Kenapa dia nggak klarifikasi, diam aja? Pak Fitri Hadi tolong klarifikasi ya. Ditembak langsung, ditembak. Susah mau ngomong orang yang memang udah dalamin dunia tentang penipuan nih, Roy Sakti. Anda pernah menjadi seorang ketua OJK dan Anda menjadi penasihat DSI dan DSI itu sekarang scam. Kalau asumsi gua, apa nggak lu ngajarin seluk-beluknya OJK supaya nggak kelihatan? Loh, asumsi gua lo ya. Kan menurut keyakinan saya. Ini sebenarnya gue nggak mau ngomong sama Panji Pragiwaksono apa ngomong sama Roy Sakti sih dari tadi. Emang kalau pakai itu emang aman ya katanya ya? Ya aman. Nggak aman juga nggak apa-apa, silakan. Gue udah kenyang bos. Gue kelihatannya ngomong ngawur begini ya. Tapi gue itu udah tahu kalau udah masalah investasi bodong apa segala, kalau udah gue nyebut nama, gue udah siap. Hah? Udah siap. Udah siap kalau dipanggil Barreskrim? Siap. Kalau udah nyebut nama ya, berarti kan gue udah matang nih kan. Gue dulu aja ketua MPR gue roasting bos, sampai gue diblokir gara-gara robot trading. Wow, nggak
Backingan lu siapa, Bo? Hah? 08 dong. 08 dong. Pak Prabowo dong. Enggak, gue ngerti maksudnya kan mana mungkin seorang presiden Republik Indonesia tidak melindungi rakyatnya gitu kan. Yeah. Maksudnya atau memang ada backingan apa nih? Nah, maksudnya nih harus clearkan dulu gini, nih. Jangan gue nyapu nih. Enggak, karena jam terbang gua yang tinggi ya. Kelemahannya gua adalah gua itu bukan sarjana ekonomi, bukan S2. Artinya gua tidak bisa masuk di pemerintahan apa segala. Tapi gua dari tahun 2010 kan gue ngajar kredit masalah utang, itu kan ending-endingnya kan penipuan, scam, investasi itu kan 16 tahun loh gue jadi pelacur pelabuhan curhat. Setiap hari gue ngurusin, lu tanya aja orang DM ke gue aja itu pasti istilahnya gue rate untuk menjawab ketika ada kasus-kasus baru gue respon. Iya sih, memang Roy Sakti ini gue udah tahu, udah ngikutin waktu edukasi tentang kartu kredit, ya masalah ya riba atau mungkin utang, piutang itu memang jadi nggak jauh-jauh dari ujung-ujungnya memang ya pasti ada aja nyambungnya ke penipuan ya, pasti betul. Penipuan, kalau nggak penipuan, investasi bodong itu udah satu paket gitu. Oke deh. Ya, kalau mau belajar langsung ya silakan aja hubungin beliau ya teman-teman dalam hal ini ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, buat teman-teman yang muslim, gua tidak menyarankan orang yang nggak berutang kemudian belajar berutang, jangan. Ya meskipun sebenarnya di muslim utang itu dibolehin, tapi dengan caranya apa nih gitu. Gua berteman dengan kawan-kawan yang anti riba ya, karena gua percaya bahwa bisnis terbagus adalah bisnis yang tanpa utang. Ya, itu adalah terbagus, the best ya. Cuman sometimes kadang-kadang lu perlu utang, perlu apa? Gua cuman gini, kalau lu pakai berutang, gua ngajarin caranya berdasarkan pengalaman gua. Tapi gua nggak mau memprovokasi Bro Dery kemudian lu utang aja deh. Nah, tapi ada nggak? Gue jadi penasaran nih, dikit ya di ujung obrolan ya. Abis ini kita tutup nih. Kan menurut pemahaman gue dan keyakinan gue dan yang gue pelajari di agama gue, versi gue ya adalah Islam itu membolehkan berutang, silakan aja berutang. Tapi ada pelanggarannya apa enggak? Nah, anggapnya misalnya gue mau mengutang untuk ekspansi perusahaan gue. Tapi dengan cara yang tidak ada riba. Dalam artian, gue nggak tahu lu udah pelajari apa belum. Tapi kalau dari gue singkatnya adalah, misalnya kalau ada keterlambatan, denda nilainya. Namanya utang piutang kan nggak boleh bertambah Rp1 pun. Gue minjem 1 miliar, ya gue harus balikin 1 miliar. Nah itulah ada bunga selisihnya, riba atau kesita diambil perusahaannya dan seterusnya. Dengan cara yang kayak begitu tanpa yang tadi, dengan rambu-rambu tadi, lu bisa bantu? Apakah memang skillnya hanya lewat riba gitu loh? Ya pasti gini loh. Oh ini kayaknya part 2 nih, kayaknya asik nih untuk pembahasan khusus ini nih. Ibarat kata gini loh, orang minjemin lu pasti mengharapkan keuntungan dong. Lo kan bisa dimilikin dulu, makanya Islam itu hadir, versi gua nih ya, yaitu dibeli dulu baru lu mau beli iPhone 17 Pro Max, utang piutang nih, kan tinggal dipilih. Nah, kayak gua sama adek gua, dikit lagi, kalau gua sama adek gua itu gua beli dulu barangnya, ya gua naikin keuntungan sesuka-suka gua, dia ridho, dia beli dengan cicilannya naik keuntungannya. Ya, permasalahan kan itu sebenarnya gini loh, ini kan barangnya sama, ya, cuman Anda bilang peyem, gua bilang tape. Tapi produknya sama gitu. Iya. Bank syariah itu kan mana ada yang syariah. Ayo, gua tanya deh. Ayo, kelakuannya kadang-kadang masa lu cuman beda istilah ya kan, tapi kelakuannya bahkan lebih tidak syariah daripada yang non syariah. Realita. Kameranya boleh ke sana terus ya sih? Oh iya, sini aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gua terima deh. Kan mana mungkin sekarang lu bank pikir syariah masa kasih syariah lah. Kartu kredit bank syariah masuk akal enggak? Kartu kredit bank syariah. Gue itu mengedukasi utang ya kadang-kadang karena orang yang ngajarin utang di Indonesia itu nggak ada. Oke. Ya. Dan kebelingernya Gen Z sampai sekarang. Bang, gue anti riba bang. Gue nggak pakai kartu kredit bang. Tapi gue pakai pay later. Mati nggak? Ya memang orangnya. Lu jangan nyalain agama dan ajarannya. Iya. Itu. Nah, itu kan tidak ada yang mengajarin. Orang cuma jangan utang. Iya. Tapi kan pelajaran tentang utang itu tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita, bahkan oleh guru kita. Bahkan yang menarik adalah guru adalah korban terbesar dari pinjol. Bahas part 2 yuk. Ya, boleh, nanti ya, boleh ya. Boleh ya. Ini panjang banget ntar nih. Ya kan? Seru nih. Tapi bener. Gue jadi tertarik loh. Tidak pernah ada pelajaran yang ngajarin tentang bagaimana utangnya. Bukan tidak ada ya. Mungkin sependek pengetahuan gue. Di luar mungkin juga ada tokoh agama apa segala macam. Tidak ada yang benar-benar secara konkret yang utang itu boleh.
Ya, Tapi kemudian caranya gimana, ngitungnya gimana? Ya secara hukum, kemudian cara balikin gimana? finance-nya ya. Nah. Finance ya benar. Debit kredit, piutang, utang. Yang ada adalah marketing pinjol ataupun iklan pinjol di mana-mana dan masif. Ibarat kata lu nawarin barang obat keras ya kan, promonya gencar-gencaran, tapi edukasi cara pakainya kagak ada. Jadi gue itu posisinya dalam mengedukasi mereka cara pakai obat keras ini gitu. Jadi Bang Syariah ada kan? Ya pertanyaannya lu kalau gue gak paham istilah ya. Kita bahas aja ntar di part 2 ya. Kita bahas di part 2 ya. Siap. Karena lu udah baik ngedukasi masyarakat terutama gue kasih hadiah nih kok. Thank you. Tuh, menemani langkah menuju kebaikan. Mantap. Biar ketika lo mau melakukan sesuatu, mikir-mikir ketika pakai sendal ini. Wow, sendal Shirata. Kalau mau teman-teman sama nama gue juga, ketika umroh biasanya gue pakai tuh, tinggal klik aja ada keranjang di bawah. Jadi gue abis ini gejalanya mau diajak umroh nih. Sorry, agama lo apa sih? Katolik gue. Katolik ya. Nah, inilah bukti bahwa agama saling masing-masing tidak ada paksaan dalam beragama. Iya. Lu gua lakum dinukum waliyadin, makanya cuma boleh dong kalau gua ngasih sendal umroh. Oh boleh dong. Boleh dong. Kan siapa tahu login itu. Tuh, sendal Shirata. Tuh, hadiah nih. Mantap dong. Buat safar, buat perjalanan jauh cocok banget deh. Detailnya ada di bawah teman-teman kalau lo pengen coba sama nama gua. Nih, silakan. Thank you. Nah, sama-sama dong. Part 2 dong, seru tuh, asik tuh. Tapi menarik ya, maksud gue adalah bisa nggak pembahasan tentang ilmu keuangannya, tentang utang piutang, debit kredit apa segala macamnya, bukan masalah kesananya, tapi cara untuk mengembalikinnya, cara untuk muter gimana cara dapetin duit segitu untuk ya gitu-gitulah. Gue nggak paham sih di dunia jadi itu. Gini, ya nanti kita bahas rahasia lah, ntar aja. Siap. Ini ntar aja, biar nanti kita pembahasannya satu terpisah, fokus, dan kedua biar banyak yang nonton ke sana. Siap. Oke. Cakep ya? Siap. Siap. Ada yang mau disamakan? Ya udah gitu aja deh. Semoga OJK berubah lah ya. Terbuka lah. Komunikasi kita terbuka sama influencer supaya kita sama-sama kita menjadi tim Avenger untuk membantu masyarakat Indonesia terbebas dari penipuan, investasi bodong, pinjol lewat edukasi. Satu tim dong. Gitu satu tim. Bener dong, kita sama-sama berkontribusi buat bantu negara kita. Harapan kita tuh menjadi satu tim. Kita bukan mau menyerang ya kan. Kita itu kepingin kita itu satu tim. Ya kalau kita di backup negara kan lebih enak lagi. Kayak ente di backup sama 08 gitu kan enak, Bos. Kita teriak-teriak investasi bodong, kagak ada yang backup. Siap, ampun bos. Kita kasih solusi.